Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita sebelumnya, yaitu mengurai tajwid surah Ali Imran ayat 140 bagian pertama. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban untuk pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada hukum idgham bi gunnah. Bi gunnahnya nakis karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ya. Maka cara bacanya adalah nun sukunnya dileburkan ke huruf ya, dimasukkan ya, disertai dengungan. Jadi tidak sekedar i tapi tahan. I ada dengungannya. Kenapa disebut nakis? Ya, karena tadi ada dengung. Dengungan itu bawaan dari huruf pertama yaitu huruf nun. Jadi secara praktek ketika masuk huruf nun ke huruf kedua itu masih meninggalkan sifat dari huruf yang pertama, tidak keseluruhan masuknya ya. Ada dengungnya. Iyam. Lalu berikutnya di sini ada hukum izhar syafawi ya. Izhar syafawi. Karena ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu huruf sin. Maka cara membacanya mim sukun ini dibunyikan dengan jelas, bunyi M-nya ya, tidak ditahan. Iyamsaskum. Berikutnya di sini ada hukum izhar syafawi. Karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu huruf qaf. Maka cara membunyikannya mim sukun ini dibunyikan dengan izhar atau jelas. Bunyi M-nya jelas, tidak perlu ditahan. Iyamsaskum qarhu. Rasukun dibunyikan secara tafkhim karena huruf sebelumnya yang qaf berbaris fathah. Maka cara bacanya adalah ditebalkan ro-nya ya. Pangkal lidah kita diangkat. Qaru. Di sini ada hukum ikhfa hakiki dengan tingkatan dengung awsat. Ikhfa awsat. Dan ini jawaban untuk pertanyaan hari kemarin. Kenapa ikhfa awsat? Karena ada tanwin dhammah yang bertemu dengan huruf fa. Maka cara baca tanwinnya adalah disamarkan ya. Samar-samar menuju huruf fa disertai dengungan. Dengung dan samarnya seimbang. Qarhu faqad. Berikutnya di sini ada hukum qalqalah sughra. Karena ada huruf qalqalah yaitu dal yang sukunnya asli dan ada di tengah bacaan. Maka dibacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil dan tetap dialirkan ya. Faqad massal. Berikutnya di sini ada alif lam qamariyah. Karena ada alif lam yang bertemu dengan huruf qamariyah yaitu qaf. Maka dibaca lam sukunnya ini dengan izhar atau jelas, bunyi L-nya jelas ya. Oleh karena itu biasa juga disebut dengan izhar qamari. Masal qaw ada huruf lin karena ada waw sukun yang didahului baris fathah. Cara membacanya cukup kita lembutkan atau dilunakan. Masal qauma qaru.
Berikutnya ada ro sukun, ini pun dibaca secara tafkhim karena huruf sebelumnya fathah. Dibacanya tebal, pangkal lidah diangkat. Qaru, qaruhum. Lalu berikutnya di sini ada idgham bi gunnah karena ada tanwin dhammah yang bertemu dengan huruf mim. Maka tanwin dhammahnya dileburkan ke mim, masuk ke mim, disertai dengungan. Jadi bunyi amnya tahan. Qaruhum misluh. Nah, ini ha walaupun barisnya panjang, dhammahnya terbalik. Kalau berhenti haknya ini jadi sukun, lamnya tetap pendek. Misluh. Lalu di atasnya ada tanda waqaf, namanya waqaf al-waqfu aula yang artinya berhenti lebih utama. Watil, lam sukun disebut dengan lam mutlak, dibacanya jelas. Watilkal. Berikutnya ada alif lam qamariyah, karena alif lamnya menghadapi huruf qamariyah yaitu hamzah, maka lam sukun dibaca idhar atau jelas. Nah, oleh karena itu biasa disebut dengan idhar qamari. Watilkal ayyamu. Ayyamu. Ya tasydid, tapi sebelumnya bukan tanwin, bukan juga nun sukun, maka ini dibacanya jangan ditahan. Cukup pakai naber. Jadi dihentak sedikit ya, dinaikkan intonasinya. Ya, di sini ada hukum madhobi'i karena ada alif yang didahului baris fathah. Maka cara bacanya, ya yang baris fathah ini dipanjangkan 2 harokat saja. Watilkal ayyamu nuda. Da di sini ada hukum madhobi'i karena ada alif yang didahului baris fathah. Maka cara bacanya, dal yang fathah panjangkan 2 harokat. Al ayyamu nudawiluha. Ha juga madhobi'i karena ada alif yang didahului baris fathah. Maka cara bacanya dipanjangkan haknya 2 harokat. Bai di sini ada huruf lin karena ada ya sukun yang didahului baris fathah. Maka dibacanya cukup dilembutkan atau dilunakan. Bainan. Alif lamnya namanya alif lam syamsiyah karena alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu nun. Maka alif lam ini tidak perlu dibaca, lewatin aja, langsung masuk ke nun. Bainan. Nunnya adalah gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Maka cara membacanya didengungkan nunnya, ditahan bunyi an-nya kurang lebih 2 harokat. Bainan nas. Nas kalau berhenti di sini hukumnya adalah mada arid li sukun. Karena ada madhobi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Madhobi'inya adalah alif yang didahului fathah. Huruf yang disukunkannya adalah huruf sin. Maka kalau berhenti nunnya ini boleh panjang 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Bainan nas. Lalu di atasnya ada tanda waqaf, namanya waqaf jaiz, boleh berhenti, boleh juga lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyamsaskum qarhun faqad massal qawma qarhum mithluh. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas.
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Pertanyaan untuk hari ini, coba sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjukkan ini. Nama hukumnya apa, sebabnya bagaimana, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.